Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gibrian dari kelompok 8. Saya bertugas untuk menjelaskan operator aritmatika dan operator bitwise. Izinkan saya untuk menjelaskan operator aritmatika terlebih dahulu. Jadi pertama-tama kita akan menulis integer untuk mendeklarasikan variabel-variabel yang akan muncul. Sini. Jadi pertama-tama kita akan variabelnya adalah bilangan 1. Ini terserah kalian ya. Ini variabel saya sendiri. Dua. Lalu akan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan ngapain tulis dan modulus. Oke. Dan jangan lupa tambahkan titik koma sebagai penutup dari satu baris kode seperti ini integer. Oke. Lalu kita akan membuat scanner aritmatika. Yaelah, maafkan saya, agak ngantuk memang sekarang. Aritmatika, lalu new scanner dalam kurung system.in. Oke. Jangan lupa tambahkan titik koma. Lalu kita akan membuat sort, lalu tab. Tulis memasukkan bilangan 1 atau angka pertama. Ini cocok. Kenapa saya selalu mengantuk? Nah, lalu kita tulis variabel yang ada di atas bilangan 1. Aritmatika terhubung dari sini. Titik next. Kita cari integer karena di sini integer. Jangan lupa ini sebagai penutup. Kita tulis sort lagi, tab lagi, terlalu maju ini. Sort tab sama aja sih lah. Tulis memasukkan angka kedua. Maafkan saya, adik saya nangis. Lalu oke, terus masukkan lagi variabel di atas bilangan 2. Kita tulis aritmatika. Kita pilih ini dan lalu jangan lupa titik koma. Saya ingatkan lagi ya, aritmatika tuh karena terhubung dari sini. Nih, kuning. Oke. Lalu kita mulai prosesnya. Pertama kita akan mulai dengan penjumlahan. Oke, penjumlahan sama dengan
bilangan 1 ditambah, gak usah proses pasti ya, bilangan 2. Jadi kita mulai dulu pengurangan, ulangi lagi tapi dengan suara beda, kurang 1, jangan lupa. Lalu bilangan 2, lalu selanjutnya perkalian sama dengan ngantuk, astaga, bilangan 1 perkalian, kalau di bahasa komputer bintang, bilangan 2, jangan lupa titik koma. Lalu pembagian kita ulangi lagi, pembagian itu bilangan 2, jangan lupa titik koma. Lalu modulus, oh my god, kita modulus menggunakan persen. Bilangan base 2, jangan lupa titik koma. Oke. Lalu kita akan mulai dengan oh saya lupa, dan satunya modulus ya, saya gunakan. Ingat itu ya, jika kita menulisnya dengan kecil, tidak kapital, gagal gini, ini harus diperhatikan besar kecilnya huruf. Sekalinya cuma beda 1 huruf itu sudah gagal. Lalu kita akan menulis, mengambilkan nanti sebagai tempat jawabannya. Jadi di sini kan, yang sini itu tempat kita memasukkan angka yang kita inginkan. Terus ini prosesnya, dan prosesnya akan diperlihatkan di sini. System out println. Oh my god. Hasil penjumlahan sini, lalu ditambah oleh variabel penjumlahan. Kita tulis lagi shop hasil pengurangan kita plus variabel pengurangan. Sort lagi hasil perkalian, lalu ini plus terus tulis perkalian sebagai variabel di sini. Kita tulis sort lagi hasil pembagian titik 2 plus pembagian. Nah, kita selesai, kita akan run. Untuk merun, cara pencet ini, masukkan angka pertama 58, 54, angka kedua 36, dan ini dia.
Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan operator bitwise. Ya, bitwise. Kita mulai dengan integer. Lalu kita tulis variabel apa akan kita deklarasikan variabel yang nanti di kode-kode ini. Hasil 1, hasil 2, hasil 3, hasil 4, hasil 5, hasil 6. Kita tutup dengan titik koma. Oke, berhasil. Kita tulis scanner agar user bisa memasukkan nilai apa yang user inginkan. Kita tulis lebih enak input aja, input, lalu sama dengan new scanner kurung system dot in. Nah, tutup dengan oke, kita tulis sort tepat untuk masukkan nilai apa yang ingin kita masukkan. Brilliant, masukkan angka pertama. Lalu kita tulis variabel A, lalu sama dengan, lalu kita tulis input berdasarkan ini, titik next integer berdasarkan integer ini. Nah, tutup dengan titik koma, jangan lupa, itu penting sekali. Sort tab, maaf saya ngantuk ya. Oke, lalu kita masukkan angka kedua. Spasi. Kita tulis variabel B dengan input titik next integer titik koma. Oke. Lalu kita akan mulai proses hitungannya. Kita tulis variabel hasil 1 sama dengan A, lalu nulis apa ya, dan NV. Lalu hasil 2 A or B, or ini B titik koma. Hasil 3 A B. Lalu ingat lagi, terusnya jangan beda variabel dengan variabel kita sebutkan di atas. 4 kakak, ini dia. Oke, titik koma, lalu 5 A left side, terus nilainya berapa ya, 2 saja. Maaf saya lupa. Oke. Hasil 6 mungkin B saja. Baiklah, B saja.
atau mungkin kita bisa ya Mister titik. Lalu kita buat tempat untuk isi jawabannya. Oh maaf, isi jawabannya seperti tadi yang aritmatika, kita buat short lagi untuk tempat jawabannya. Short hasil 1 terus ini, dan kita masukkan variabel proses hitungannya untuk jawaban. Satu lagi tab hasil 2 hasil 2. Kalau masih bingung ya dari mana, ini dari sini karena ini adalah prosesnya. Nah, kan jika dalam matematika kan juga, atau misalnya dalam hitungan kan pasti butuh jawaban. Nah, di sini jawabannya jika belum paham. Short hasil 3 plus hasil 3. Short hasil 4.2 plus hasil 4. Short hasil 5 titik 2 lalu plus hasil 5, lalu sort lagi hasil 6 titik 2 spasi astagfirullah hasil 6. Nah, jika sudah selesai, kita akan run. Masukkan angka pertama. Kita masukkan aja berapa ini ya? 12. Angka kedua kita masukkan 6. Dan ya sini sudah selesai outputnya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Untuk yang lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jadi Sangaji akan menjelaskan tentang operator logika. Jadi yang bisa diinputkan oleh usernya. Jadi yang pertama kita deklarasikan dulu. Saya menggunakan boolean, sabar kok ini rada ngelak. Boolean terus hasil 1 hasil 2 sama hasil 3 seperti lagi gini. Terus kita gunakan scanner input new scanner buka kurung sistem in. Terus disitu kita kasih ini supaya tidak error. Terus mengapa ini masih ada pininya? Kita masih ada tanda seru. Kita di sini belum tambahkan import java titik util terus titik scanner, dan kita kasih gini, dan ini ya sudah hilang. Selalu kita buat ini sistem out print
buka kurung, terus saya isi masukkan nilai A, misal nilai A besar lah, nilai A, terus kita kasih gini, nah terus kita in A yang ada di dalam kurung ini, terus sama dengan input titik next in, terus buka kurung sama kita kasih titik koma. Kita buat ininya 4, jadi usernya nanti bisa memasukkan inputnya ada 4 ya. Jadi kita copy aja, ini enggak lamakan, kita copy, paste. Nah ini tidak boleh pakai variabel yang sama, jadi kita ganti pakai B misalnya. Banget lagi. Not responding. Nah kita pakai B, terus C ini juga sama C, terus yang ini B, supaya menghindari error. Terus habis itu kita buat operator logikanya. Jadi hasil 1 sama dengan yang pertama kita buat sistem operator logika not, jadi kita pakai tanda seru, terus buka kurung A lebih besar dari B, terus kita kasih supaya nggak error. Terus lagi sampai hasil yang ketiga, karena kita buatnya hasil ketiga ya. Hasil 3 hasil 2 sama dengan, terus kita buat operator logika yang M, berarti buka kurung dulu A, terus perumpamaannya lebih besar dari C, terserah sih mau masukin berapa, tapi saya pakai C, terus kita kasih spasi, kita kasih dan, terus buka kurung C lebih kecil dari D, terus kita kasih bintang lagi titik koma, kok bintang sih, terus hasil jadi kalau menulis hasil harus sama ininya besar tulisannya, karena di sini saya menggunakan angka kecil, jadi di sini harus sama, terus kita menggunakan angka kecil, jadi hasil 3 sama dengan kita buka kurung D lebih besar dari B, terus kita kasih ini untuk operator OR, spasi buka kurung lagi A lebih kecil dari B, terus kita kasih titik koma lagi, terus kita buat outputnya sebentar, kok salah sih. Kita buat outputnya berarti sistem titik out print, kita buka kurung kasih koma atas, ini enggak sih ya, koma atas, terus outputnya ini terserah sih, tapi saya isinya pakai outputnya adalah, terus kita kasih tanda plus, terus kita masukkan tadi
hasil dari hasil hitungan yang pertama. Karena hitungan pertama saya pakai operator logika yang not, jadi saya masukkan yang not, jadi hasil 1, terus kita kasih gini, titik koma maksudnya, terus kita buat lagi bawahnya yang ini sampai terpenuhi semua. Jadi ini kita copy aja, terus kita paste, enter lagi, kita paste. Nah, terus karena ini hasil satunya udah semua, tinggal hasil 2 dan hasil 3, jadi kita nanti hasil 2 sama hasil 3 juga. Terus ini kan sudah jadi kita tinggal run aja. Nah, ini kok ngelag nih, masukkan nilai A misalnya. Ini bisa diisi sama usernya, karena kita tadi menggunakan import Java Util scanner, kita menggunakan scanner ya. Jadi masukkan nilai A nya, misalnya nilai A nya 2, terus nilai B nya 4, terus C nya 5, terus 6. Jadi hasilnya nanti true, false, true. Kenapa hasilnya bisa true, false, true? Karena saya menggunakan boolean. Jadi A lebih besar dari B, A nya kan 2 lebih besar dari B, karena ini not jadi kebalikannya jadi true, kan sebenarnya false tapi jadi true. Terus hasil 2 ini kan A lebih besar dari C, itu kan salah, A nya 2 terus C nya itu 5, dan C lebih kecil dari D, C lebih kecil dari D, itu sebenarnya benar, tapi karena A sama C nya ini salah, jadi jawabannya dari sistemnya false. Terus yang hasil ketiga, D lebih besar B, D nya kan 6, terus B nya 4, atau A lebih kecil B, A lebih kecil dari B. Terus jawabannya true, berarti benar. Sekian dari presentasi yang saya buat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abizar Nasa Wias Maulana dari kelompok 8. Saya di sini bertugas untuk menerangkan operator unary. Jadi pertama kita memasukkan tipe data integer A sama dengan 10. Dan kedua tipe data integer B sama dengan 10. Dan ketiga tipe data boolean C sama dengan true. Kita memasukkan integer hasil A sama dengan A++. Dan kedua memasukkan integer hasil B sama dengan plus B. Dan ketiga memasukkan tipe data boolean hasil C sama dengan tanda seru C. Kita akan menginputkan hasilnya dengan cara sistem out_println hasil A, dan kedua sistem out_println hasil B, dan ketiga sistem out_println hasil C. Di sini akan run dan menjalankan. Di sini sistem out_println hasil A sama dengan 10. Sistem out_println hasil B sama dengan 11, dan sistem out_println hasil C sama dengan false. False karena dibalikan nilainya dengan operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abizar Nasa Wias Maulana dari kelompok 8. Saya di sini bertugas untuk menerangkan operator penugasan. Jadi pertama kali kita memasukkan double untuk mendeklarasikan variabelnya. Kali ini saya menggunakan variabel A sama dengan 20 dan B sama dengan 6. Pertama kita memasukkan A plus sama dengan B, lalu kita menginputkan dengan sistem out_println penambahan sama dengan plus A. Dan kedua kita menambahkan variabel A dikurangi sama dengan B, dan kita akan menginputkan sistem out_println pengurangan sama dengan plus A. Dan ketiga kita akan memasukkan variabel perkalian A dikali sama dengan B, lalu kita akan menginputkan dengan sistem out_println perkalian sama dengan plus A. Dan keempat kita akan memasukkan variabel pembagian A dibagi sama dengan B, lalu kita akan menginputkan sistem out_println sama pembagian sama dengan plus A. Yang terakhir A modulus sama dengan B, lalu kita akan menginputkan sistem out_println sisa hasil bagi sama dengan plus A. Kita akan menjalankannya. Ketikan. Sudah berhasil ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.